Karena kalau kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang tantangan sistem itu saya rasa hampir semuanya tahu. Tapi saya mau kembali lagi balik ke perspektif yang lebih real. Korban. Ya. Romo mendampingi dan dengan rumah aman yang ada, yang Romo kelola, setiap hari Romo berdialog dengan mereka. Mendapatkan masukan dari mereka tanpa harus mereka sampaikan, tapi Romo melihat sendiri. Ada nggak misalnya bisa diceritakan sedikit, mungkin ada satu kasus yang kalau ditanya mana yang paling berkesan secara negatif bagi Romo, ada nggak yang mungkin bisa di-sharing yang istilahnya memang itu terjadi? Untuk yang teknologi, menggunakan teknologi itu apa saja? Apapun yang pernah Romo dampingi atau pernah Romo lihat. Yang paling menyentuh ya, gitu ya kayak. Paling menyentuh pernah satu kasus seorang ibu dari, saya sebut saja dari Jawa Tengah. Satu hari dipulangkan dari Malaysia. Dalam tanda petik sebenarnya ditelantarkan saja di pelabuhan. Ibu itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena dia ada semacam benjolan besar di wajahnya, besar sekali dengan kondisi yang membusuk, dan kemudian waktu itu oleh orang pelabuhan dibawa ke tempat kami. Singkat cerita, saya sempat bertanya kepada ibu dari mana. Ibu itu memberitahu daerah asalnya, apakah ibu ada keluarga, suami saya sudah meninggal, tapi saya punya anak. Anak saya kemungkinan di tempat ini. Ibu itu bilang seperti itu. Ibu ini sudah pergi di Malaysia 25 tahun. Dan dia pengen kembali jumpa anaknya. Singkat cerita kami bawa dia ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan ini enggak, seperti Romo ini tidak perlu dibiopsi lagi. Ibu ini sepertinya kemungkinan besar adalah kanker. Karena sudah ada pergeseran dan besar sekali dan sudah mulai membusuk ya. Bernanah dan sebagainya. Jadi lebih baik pulangkan saja ibu ini. Singkat cerita kami coba berhubungan dengan keluarga di kampung, cari tahu, dapat. Tapi keluarga tidak mau menerima ibu lagi. Tidak mau menerima. Akhirnya kami coba berusaha supaya ibu ini tetap didampingi di rumah sakit, dirawat sambil ya pasrah saja. Dan berpikir bahwa ya mungkin ibu ini akan meninggal. Seminggu kemudian tiba-tiba kami dapat kabar, informasi ada seorang perempuan datang mengunjungi ibu ini. Dan ternyata perempuan itu adalah anak kandungnya yang 25 tahun lalu dia tinggalkan. Kami datangan anaknya dan kemudian kami tanya kepada anak apa yang terjadi sebenarnya pada 25 tahun yang lalu. Dia bercerita, 25 tahun yang lalu ibunya menjual dia ke ya seperti itulah, ya menjual dia. Dan ibunya bilang, nak, nanti 1 tahun aja ibu pergi ke Malaysia. Nanti ibu datang tebus kamu lagi. Nah, jadi anaknya ini, nah ini menarik nih. Anaknya ini memang dijual sampai itu, tapi dia diselamatkan oleh polisi. Ya. Jadi ini ada juga nih cerita polisinya nih.